Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan Dianavi di podcast Haspa Institut Haspa Kreatif, Haspa Film, Haspa Group, Haspa Arsitektur. Kali ini kita mau bahas tentang arsitektur Islam. Jadi rujukan arsitektur Islam itu ada dua. Yang pertama, dia selaras dengan Allah, kemudian dia selaras dengan manusia dan alam. Jadi kalau kita mau menggali konsep, spirit, dan nilai-nilai moral dalam Islam itu mengharap wajah Allah, mengharap ridha Allah, serta membaca ayat kauliyah dan ayat kauniyahnya. Jadi konsep arsitektur Islam itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat surat-surat dan ayat-ayatnya, antara lain konsep arsitektur Islam itu dia rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semesta. Kemudian dia ramah lingkungan, memperhatikan fitrah, harus orisinil, memperhatikan fungsional, tidak berlebihan, tidak mubazir, selaras dengan perkembangan teknologi, memiliki keseimbangan, kemudian berhikmah, dia bersih, estetis, kemudian kreatif, bisa menambahkan nilai dan manfaat, bisa serasi, selaras dengan alam, antara lain misalnya menggunakan bahan-bahan lokal. Itu beberapa konsep arsitektur Islam. Kemudian arsitektur Islam pokoknya dibangun berdasarkan oleh Al-Quran dan hadis. Seperti disampaikan di dalam Al-Quran Al-Baqarah 2 bahwa Al-Quran itu merupakan hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam prakteknya, kalau kita dalam arsitektur itu ada proses desain, perancangan, dan perencanaan, maka cara membuat konsepnya harus melihat di dalam Quran dan hadis, membuka-buka, membaca-baca, cari tahu maknanya. Misalnya di Quran dan hadis itu ada konsep tentang bertamu, ya. Jadi menjadi landasan desain bahwa kalau orang itu bertamu seperti apa adabnya, gitu. Kemudian misalnya kita mau membagi hierarki ruang, ya, antara ruang publik, semi privat, dan privat, itu bisa memperhatikan ajaran Quran hadis mengenai struktur keluarga. Di dalam surat Al-Ahzab itu disebutkan ya bahwa ada yang namanya keluarga inti, ada keluarga tengah, dan ada keluarga besar. Jadi dalam membuat ruang-ruang publik, semi privat, dan privat, kita harus memperhatikan adanya muhrim, ya, mahrom, dan non-mahrom gitu. Nah, kalau bukan kita orang Islam yang mempelajari dan mempraktekannya, maka siapa lagi? Kemudian tentu saja kita berkepentingan dengan eh, implementasi dari arsitektur Islam itu dalam hunian-hunian kita, rumah tinggal kita, perkotaan, ya, hotel-hotel Islami, dan lain-lainnya. Maka kita perlu untuk membaca, kemudian memahami, menggali, menafsirkan, mengimplementasikan, kemudian membuat desain yang sesuai dengan nilai-nilai dalam keislaman. Nah, namun dalam realitanya emang wajahnya itu bisa berbeda-beda, ya, karena kita yang mendasarinya adalah nilai-nilai, tapi dalam implementasinya nanti akan memperhatikan lingkungannya, ketersediaan bahannya, budayanya, statusnya, dan lain-lain, gitu ya. Jadi ada yang kadang menjadi bias itu, ada yang lebih menafsirkan arsitektur Islam berdasarkan bentuk-bentuk objeknya. Padahal itu adalah simbol saja, ya kan, bahwa satu harus lengkung dan lain-lain. Padahal kalau misalnya kita melihat satu masjid Aku Demak saja, Wali Songo itu Sunan Kalijogo, dia memperhatikan bagaimana tradisi lokal yang ada di situ, mereka mengadaptasi budaya yang sudah ada untuk diimplementasikan dalam bangunan masjidnya.
Nah, arsitektur untuk secara keseluruhan itu merupakan bagian dari kebudayaan yang tidak bisa berdiri sendiri karena dipengaruhi oleh epolesos Budhankam. Jadi dipengaruhi oleh ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan ya. Sehingga mempengaruhi produk serta kualitasnya. Nah, kalau arsitektur Islam itu adalah sebuah rancang bangun yang didasarkan pada kaidah-kaidah Islam memenuhi syariat Islam. Nah, kalau arsitektur Islam itu rancang bangun yang didasarkan pada kaidah Islam dan memenuhi syariat Islam. Warisan Islam yang terbesar, arsitektur Islam yang terbesar itu bukan bangunannya, bukan teknologinya, ya, bukan bentuknya, bukan ornamennya, sebagaimana yang selama ini dipahami oleh orang-orang, ya. Jadi tidak berhenti pada fisiknya saja, tapi lebih dari itu, warisan Islam yang terbesar, asas Islam yang besar adalah nilai kemanusiaan yang menjadikan manusia sebagai manusia, ya, yang mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang hakiki serta eh, peran manusia sebagai khalifatul fil ard, ya. Jadi jangan sampai merusak. Oleh karena itu, arsitektur Islam cenderung kepada arsitektur hijau yang ramah lingkungan serta sustainable arsitektur. Nah, kajian kontekstual Islam, arsitektur Islam dan implementasinya antara lain disebutkan oleh Quraisy Shihab dalam buku-bukunya, ya, secara filosofis, bahwa arsitektur Islam itu menghadirkan Allah, ya, karena dalam diri manusia itu ada alam materi nyata fisik, kemudian alam jiwa yang ada dalam tubuh ini yang bisa merasakan, yang bisa menginginkan sesuatu, yang punya emosi, kemudian ada alam ruh. Ruh ini ada sebelum kita dan sesudah kita meninggal dunia. Nah, untuk itu, supaya kita bisa menghadirkan Allah, kita harus memperhatikan sifat ilahiyah dan wujud ilahi. Nah, ini emang filosofis banget, boleh siap membahasnya. Uh, Perlu ketinggian iman dan ketinggian ilmu. Nah, untuk memahaminya, kita bisa memakai sarana 5 senses panca indera, ya, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan, kemudian menggunakan akal dan juga hati untuk mempertajam sehingga kita tahu bagaimana caranya hidup, laku yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mencari ridho Allah melalui trial error dan tes-tes kemungkinan-kemungkinan. Nah, makanya contoh arsitektur rahmatal alamin itu adalah dia bisa bermanfaat serasi dengan keadaan alam dan lingkungannya. Kita tahu di dunia ada banyak musim yang berbeda-beda, iklim yang berbeda-beda, sehingga bentuk arsitekturnya juga berbeda-beda. Contohnya kalau di kutub itu ada namanya iglo, ya. Kemudian kalau di daerah dingin bukaannya kecil, sementara kalau di daerah panas bukaannya besar atau lebar. Nah, contohnya lagi bagaimana kita menggunakan teknologi bentang lebar, ya. Jadi ada geometri, ada kesederhanaan, ada fungsional, itu adalah kaidah-kaidah yang harus diperhatikan. Juga kejujuran, ada kalanya bangunan itu menampilkan apa adanya material dan struktural, baik itu di fasade depan, samping, dan lain-lain. Jadi struktur atap, kolom, dan sebagainya itu ditampilkan apa adanya tanpa dipoles. Kemudian arsitektur Islam juga memperhatikan estetika jamil atau keindahan, ya, karena arsitektur Islam ini termasuk dalam seni ruang dalam Islam. Ada seni geometris, ada seni kaligrafis,
ada seni floris ya, kemudian ada gabungan beberapa seni itu. Jadi ada geometri, kaligrafi, floris ya. Misalnya ada bentuk lengkung-lengkung yang dia juga geometris, tapi juga ada kaligrafinya, tapi juga ada florisnya. Gitu. Itu adalah bentuk estetika atau keindahan dari arsitektur Islam. Sementara dari konsep Ismail Al-Faruqi menyebutkan bahwa prinsip seni Islam itu tauhid adalah intisari dari peradaban Islam. Sehingga budaya Islam adalah budaya Al-Quran. Seni Islam adalah keindahan yang dapat membawa kesadaran kita pada ide transendensi. Islam adalah agama yang lengkap dan komprehensif, baik budaya maupun pandangan hidup. Sehingga pengaruh Islam itu meresap ke seluruh sendi, sehingga Islam itu meresap ke seluruh sendi kehidupannya, baik cara makan, berpakaian, bersantai, bermuamalah, dan seterusnya, mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan kita. Arsitektur merupakan bagian dari seni ini. Kata Al-Faruqi, ada 6 karakter arsitektur Islam, antara lain abstraksi, struktur modular, kombinasi substantif, repetisi, dinamika, serta kerumitan. Untuk itu, dalam arsitektur Islam, kita memperhatikan seluruh tahapannya, baik dari konsep filosofis, dari abstraksinya, ke implementasinya, terjemahannya, sampai dengan desain konkret atau aksinya. Nah, arsitektur Islam juga melindungi jiwa, melindungi harta, melindungi keturunan, melindungi agama, melindungi akal, melindungi kehormatan, dan melindungi keamanan. Jika semua muslim tahu tujuan arsitektur Islam ini, maka negara akan menjadi aman. Ya, arsitektur Islam itu juga sebenarnya budaya fisik yang mengandung nilai-nilai prinsip. Jadi pesannya apa, ekspresinya apa, itu bisa terlihat dalam fisiknya. Jadi fisik itu merupakan ekspresi dari nilai-nilai keislamannya. Buku-buku Raja Kahira mengenai Islamic Center juga menuturkan tentang hal ini. Kemudian Arsitektur Rafi menyebutkan bahwa Al-Quran ini merupakan way of life atau sikap hidup, bagian integral dan akhlak kita. Maka cara Nabi tidur seperti apa, misalnya menghadap kemana, itu akan mengaruhi bagaimana kita mendesain ruang tidur, cara Nabi makan, dan seterusnya. Jadi pendekatan objek kadang-kadang rancu ya, karena orang suka mengidentifikasikan, menyamakan aset Islam itu dengan kubah dan lengkung, padahal tidak sepenuhnya demikian. Karena seharusnya pendekatannya adalah pendekatan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita bisa ambil inspirasinya dari surat-surat di Al-Quran. Contohnya dalam surat Quran, surat 21 ayat 7, Quran menyebutkan bahwa harus menjadi rahmatan lil alamin. Kemudian dalam hadis disebutkan bahwa bersih sebagian dari iman, maka maksud Islam juga harus memperhatikan kebersihan. Nah, ada satu yang menarik lagi terkait dengan arsitektur Islam, ada arsitektur masjid. Fauzan Lukman dan Lukman, arsitek masjid yang sangat terkenal dan banyak menghasilkan karya-karya masjid, menyebutkan bahwa dalam prosesnya arsitektur perencanaan menentukan tahapan-tahapan perancangan masjid itu memperhatikan Quran hadis, ya, membaca ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah untuk memenuhi aturan Tuhan dan memenuhi aturan alam. Jadi prinsipnya bahwa masjid itu dibangun untuk dimakmurkan. Dimakmurkan ini
tafsirnya atau terjemahannya, yaitu didatangi untuk ibadah. Ada juga yang menafsirkan bahwa membangun masjid adalah dengan cara memperbaiki masjid. Jadi lebih ke spiritnya, bukan fisik, tetapi yang hakiki, moral, dan nilai-nilai. Nah, setelah kita dibekali oleh nilai-nilai keislaman itu, pendidikan arsitektur merupakan ayat kauniyah yang kita pelajari tentang terkait dengan tekniknya ya maupun seninya. Jadi kauniyah ini merupakan peristiwa-peristiwa di alam, kejadian-kejadian yang kita harus bisa maknai. Nah, untuk bisa memaknai, untuk bisa memahami ini kita butuh pengetahuan. Dalam Ali Imran ayat 191 disebutkan alladzikrullahi qiyaman wa qu'udan wa ala di orang-orang yang berpikir mungkin Allah dalam keadaan dia duduk, berdiri, berbaring, dan seterusnya. Saat menerima ayat itu, Rasulullah menangis. Dia berkata, apa aku bukan hamba yang pantas? Dan alangkah ruginya. Alangkah ruginya manusia yang mendengar ayat ini, tapi dia tidak mengimplementasikan. Jadi kita harus terus mengkaji ilmu, mengkaji kejadian, kemudian memperhatikan maknanya, mengambil inspirasinya. Bahwa Tuhan Allah tidak menciptakan fenomena-fenomena itu dengan sia-sia. Jadi kita harus memanfaatkan akal ini, karena kalau kita memanfaatkan ini untuk berpikir, dia akan mendapat ganjarannya. Dan sebenarnya kalau tidak mau berpikir, hanya taklid dan menerima secara dogmatis, itu berarti tidak memanfaatkan akal kita. Nah, selanjutnya terkait dengan arsitektur ini, arsitektur Islam juga memperhatikan kreativitas. Jadi kreativitas adalah bagaimana kita menghasilkan solusi alternatif, sesuatu yang baru terhadap masalah-masalah yang harus kita responnya. Itu yang disebut dengan kreativitas. Jadi kita butuh proses pencarian, penggalian. Islam juga memberikan ruang ijtihad kepada kita dalam mencari solusi-solusi alternatif ini, dalam cara kita berkreativitas dan inovasi selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga tergantung dengan lokasi, posisi, dan lain-lain. Sehingga arsitek punya kebebasan kreatif dan inovasi, ya, tergantung bagaimana kreativitas kita untuk menggali ini bisa dengan di Quran juga disebutkan bahwa dan juga hadis bahwa jika terkait dengan urusan duniawi maka engkau lebih mengetahui. Kemudian untuk beberapa hal kita dianjurkan untuk bermusyawarah dan ada larangan taklid buta. Jadi kita tidak boleh mengikuti hal-hal yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Sehingga ini juga selaras dengan konsep arsitektur modern yang anti tradisi. Sementara itu di surat Al-Isra ayat 27 ada larangan untuk kita berlebih-lebihan, juga mubazir ya, karena itu bagian dari setan. Ini merupakan perenungan juga dalam proses desain, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang berlebihan dan mubazir atau sia-sia. Yang sering terjadi, banyak orang yang mengedepankan ornamen-ornamen, padahal seharusnya sekarang ini kita harus cenderung untuk menjadikan lingkungan dan masjid ini untuk memberdayakan umat. Jadi tidak untuk bermegah-megahan. Sesuai dengan surat Ali Imran ayat 190 dan 191. Islam ini sangat rasional, tidak hanya
mengandalkan pencarian bentuk semata, tetapi kita harus melihat esensi dan hakikat dari bentuk-bentuk tersebut serta fungsi-fungsinya. Kalau kita menggunakan kaidah-kaidah Islami, maka kita akan menjadi arsitek yang profesional, yang amanah, yang mempunyai dimensi kekaryaan hanya untuk ibadah, jujur, mengangkat martabat, kemuliaan, dan bisa mendefinisikan yang nirdefinisi. Begitu tentang arsitektur Islam, arsitektur dan Islam. Semoga bermanfaat. Terima kasih.